Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah hadir di kelas daring Bunda. Mudah-mudahan ini semua jadi manfaat buat kita ya, buat Bunda, juga buat kalian. Oke, untuk hari ini berarti yang mimpin doa Gani. Ayo Gan, coba Gan, mimpin doa Gan. Ada suara Gan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Nah, hari ini kita belajarnya konservasi flora dan fauna. Sebelum itu, saya mau bertanya, apa kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Sehat. Soalnya tadi ada yang bilang, Bu, saya batuk, Bu. Oke. Kita kembali ke share screen ya. Ini kelihatan ya? Belum, Bun. Nah, udah Riz? muncul. Oke, thank you, Riz. Memperbaiki ekosistem, Bu. Di Kalimantan Tengah, hutan itu kira-kira yang banyak kelihatan itu di sebelah mana ya? Kalimantan Tengah ya, bukan Pulang Pisau. Kalimantan Tengah. Daerah Muratewe, Barito. Muratewe, Barito, Tamiang Layang, Puruk Tahu, mana lagi tuh? Taman Dao tuh masuk hulu nggak? Lamandau masuk. Karena hutan tadi dia mengatur air. Pernah dengar itu? Kalau kita di hulu, terus hutannya tidak ada, sama seperti di gambar. Kalau harinya hujan, airnya masuk tanah enggak? Masuk nggak kira-kira? Seberapa banyak yang masuk? Karena kan fungsi akar tadi adalah menyerap Air. Nah, kalau akarnya nggak ada, karena pohonnya sudah tidak ada, karena sudah mati, karena pohonnya ditebang, kira-kira masih adakah yang bisa menahan air? Nggak ada. Nggak ada. Lalu kira-kira di hilirnya jadi apa? Kalau di hulunya tidak ada yang menahan? Banjir. Banjir. Nah, itu. Ini Kalimantan. Bahkan gambar ini tidak hanya ada di Kalimantan. Saya pernah update berita bahwa Pulang Pisau adalah termasuk 10 kabupaten di Indonesia yang kasus deforestasinya tinggi, artinya merubah fungsi hutan tadi. Dan perubahan fungsi hutan di Pulang Pisau nomor 1 adalah tambang. Kira ada yang tahu di mana itu? Di Pulang Pisau? Ludo kira-kira kebayang nggak, Do? Belah mananya Pulang Pisau, Do? Daerah Kayen Tengah, kah, Bu? Atau Iya, daerah mana sana? daerah Bawan sana, naik ke atas Bukit Rawi. Itu kalau kamu ya, pencemaran sungainya tinggi. Nah, itu nanti bisa kalian cari data tambahannya di internet, di Google. Ya, kemudian kita lanjut. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah itu kurang mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak. Akibatnya apa? Akibatnya adalah kerusakan lingkungan karena dalam pemanfaatannya nih, bahasa Kurnia tadi nih, upaya pelestarian gitu ya. Pemanfaatannya tidak memperhatikan pelestarian lingkungan. Banyak flora dan fauna yang terancam punah. Flora dan fauna yang ada di bumi ini fungsinya untuk menyeimbangkan ekosistem. Oh, ini bahasa Yeni tadi. Ekosistem yang tidak seimbang atau rusak dapat berdampak negatif pada manusia dan alam itu sendiri. Kerusakan di Indonesia yang terjadi secara besar-besaran telah mengancam keberadaan ekosistem. Selain itu, alih fungsi lahan, penebangan liar, dan sebagainya merupakan penyebab utama kerusakan hutan. Salah satu upaya pelestarian keanekaragaman hayati adalah dengan metode in situ dan ex situ. Flora dan fauna yang jumlahnya sangat terbatas dinyatakan sebagai flora dan fauna langka. Untuk mencegah semakin berkurangnya, maka dilakukan upaya sebagai berikut. Ditetapkan tempat perlindungan. Ada yang tahu Taman Nasional Waikambas tadi itu melindungi apa? Eris tahu? Nggak tahu? Lain? Gak pernah dengar, Bun.
Iya Bun, nggak pernah dengar. Waikambas itu ada di Lampung. Di Waikambas ini yang dilindungi adalah satwa gajah. Kalau di tempat kita apa yang dilindungi? Ada taman nasional juga di tempat kita. Apa? Tahu nggak taman nasional Orang di tempat kita? hutan. Orang hutan ya. Taman nasionalnya tahu nggak namanya apa? Kalau di tempat kita di Kalimantan Tengah ini yang terkenal santero dunia nih, ada Taman Nasional Tanjung Puting. Pernah dengar? Pernah Bun di Pangkalan Bun kan. Pernah Bunda buka ini aja deh, buka LK deh. Jadi kan kalian ini ada berapa orang hari ini? Bunda share di WA Eris Iya, ya. Bun. Eris nanti share ke teman-teman ya. Kurnia dan yang lain kelihatan nggak ya? Kelihatan aja kan ya? Masih balik. Oh ya sudah Bun, sudah. Sudah, oke. Masih diisi yang ini. Jawabannya bisa diletakkan di bawah ini. Nah, terus yang ini kolomnya ada di bawah sini. Waktunya 10 menit cukup? Cukup Bun. Perorangan Kak Bun. Enggak dong. Masuk breakout room. Kelompok Oh. masing-masing. Diskusinya di sana ya. John Lee room 3, John Lee. Bareng Michael. Karena terjadinya kerusakan alam yang diakibati oleh ulah manusia dan bencana alam. Tapi lebih banyak. Presentasinya boleh kalian ngomong aja gitu. Nanti kesempatannya diberi, mic-nya dinyalakan, cam, atau share screen. Kalau yang memang udah mengerti di handphone tinggal di share screen aja. Bun, ini boleh nggak langsung kayak yang 1, 2 gitu aja Bun langsung? Boleh. Mau kamu ngomong doang apa mau share screen? Ngomong aja Bun. Ngomong aja. Ya atuh kameranya dinyalain Kurnia. Suatu kawasan dapat ditetapkan sebagai suaka marga satwa. Apa saja syarat-syarat kawasan suaka marga satwa? Yang pertama merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya. Yang kedua memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi. Yang ketiga merupakan habitat dan suatu jenis satwa langka. Yang lain ada tanggapan dari yang dibacakan oleh Kurnia? Tidak ada Bun. Cuman Nggak ada. jawabannya beda sedikit. Beda sedikit. Kelompok 3 ada yang mau menanggap? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut dulu ya. Nanti kita baru simpulkan sama-sama. Kelompok 2, kelompoknya Ludo, Eris, Abdul Ghani, Ilham, Syah. Hirsya, Apakah yang mau membacakan? Eris. Eris. Menurut soal dari gambar di atas, tentukan pada habitat yang seperti apa orang hutan itu hidup. Jadi jawaban kelompok kami adalah hutan hujan tropis. Sama dari gambar di atas, apakah hal yang sama juga terjadi di daerah kalian? Mengapa itu bisa terjadi? Jelaskan dengan bahasamu sendiri. Itu tuh memang terjadi di kawasan Kalimantan. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Karena adanya perusakan tempat tinggal suatu fauna diburu oleh warga-warga di sekitar itu. Untuk pertanyaan yang kedua, suatu kawasan dapat ditetapkan sebagai suaka marga satwa. Apa saja syarat-syarat kawasan suaka marga satwa? Yang pertama adalah merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya. Yang kedua ialah memiliki keanekaragaman populasi pada satwa yang lebih tinggi. Dan yang ketiga adalah merupakan habitat dan suatu jenis satwa yang langka. Itu sekian dari kami, kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Kelompok 1 sama kelompok 3 ada yang mau menanggapi? Kelompok 3 tadi Joan, ada yang mau ditanggapi enggak? Dari jawaban Eris. Mungkin Apakah nggak ada. udah lengkap? Oke. Joan, bagaimana Joan? Bisa presentasi kah kamu? Bisa, Oke. tapi kameranya dimatikan belah. Ya, nanti baca aja ya.
Oke. Oke, silakan Joan. Untuk yang pertama, dari gambar di atas, tentukan pada habitat yang seperti apa orangutan itu hidup. Kami menjawab hutan hujan tropis. Yang kedua, dari gambar di atas, apakah hal yang sama juga terdapat di daerah kalian? Mengapa hal itu bisa terjadi? Jelaskan dengan bahasamu sendiri. Kami menjawab, iya, Kemudian, karena daerah kami termasuk kawasan hutan hujan tropis yang sudah mulai rusak, yang terjadinya pembukaan lahan secara liar, sehingga mengakibatkan rusaknya habitat suatu organisme tersebut dan mengganggu interaksi organisme-organisme yang ada pada hutan hujan tropis tersebut. Yang ketiga, suatu kawasan dapat ditetapkan sebagai suaka marga satwa. Apa saja syarat-syarat kawasan suaka marga satwa? Yang pertama, tempat berkembang biak beberapa jenis satwa yang hampir punah. Yang kedua, memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi. Dan kemudian yang ketiga, merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari jenis satwa yang diperlukan upaya konservasinya. apakah yang mau menanggapi dari kelompok 1 dan 2? Mungkin nggak ada Bun dari kelompok 2. Oke, nggak ada dari kelompok 2. Mungkin nggak ada, Bun. Nggak ada. Niat ya. Oke, kalau begitu kita simpulkan dulu sama-sama. Bicara soal pelestarian, itu kita tidak melestarikan namanya. Karena kita bahasanya adalah menggunakan, ini ada sedikit kesalahan dari zaman dulu, bahwa kita itu perlu memanfaatkan sumber daya alam bisa mungkin gitu ya. Bahasa sebisa mungkin itu lalu tidak memperhatikan hal-hal yang penting. Salah satunya adalah pelestarian itu tadi. Nah, mudah-mudahan materi ini kalian pahami, gitu ya. Puisis itu bisa ditugaskan, dijadikan pekerjaan rumah. Linknya akan saya share nanti lewat WA group ya. Kita sudah membuat kesimpulan. Kerjasama kalian sudah saya anggap sudah cukup baik. Mungkin yang agak ragu-ragu tadi kerjasama kelompok 3 tadi sempat stuck, Joan ya. Ini nanti linknya akan saya share. Tolong berikan penilaian tentang pembelajaran hari ini. Apakah kalian sudah memahami pelajaran kalian hari ini atau belum? Bagian mana yang sulit? Nanti ada itu saya share di chat room ya. Oke. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini ada manfaatnya. Kemudian harapannya kalian nanti paham apa-apa hal yang bisa kalian upayakan walaupun kecil, supaya bukan hanya kalian, tapi anak kalian, cucu kalian juga bisa melihat apa yang kalian lihat hari ini. Mudah-mudahan bahkan bisa menikmati dan memanfaatkannya dengan baik. Ya harapannya ya. Oke, pertemuan akan datang. Saya akan masuk dengan membawakan materi pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia ya untuk sumber daya alam. Terima kasih hari ini kalian sudah mau hadir di kelas geografi daring. Untuk itu Heru, pimpin doa Ru. Sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kalau ada salah dan kurang Ibu mohon maaf ya. Mungkin ada omongan, ada sikap. Lebihnya mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih dan selamat sore. Sore, Bunda. Bunda. Terima kasih banyak ya anak-anak.